Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam seri pelajaran fisika yang keempat ya. Dengan judul dinamika rotasi dan translasi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar momen inersia benda pejal, momen inersia partikel, dan bagaimana cara menghitung torsi atau momen baik di sebuah titik pada suatu poros dengan gaya yang lebih dari satu ya. Nah, sebelum saya mulai pembahasan ini, saya perlu tahu bahwa saya hanya akan membahas ini satu kali pertemuan. Mengapa? Karena di channel ini juga sudah banyak dibahas ya. Jadi kalau Anda tonton video-video di channel ini juga tentang fisika kelas 11, itu ada dinamika rotasi 1, dinamika rotasi 2, dinamika rotasi 3, dinamika rotasi 4. Ini ada banyak soal ya tentang dinamika rotasi, dan soalnya cukup sulit ya, cukup sukar, tapi maksudnya soal itu masih soal SBMPTN dan soal dari textbook luar negeri, tes-tes di luar negeri ya, seperti Graduate Record Examination, terus JEE Advanced India. Nah, di video saya yang 5 tahun yang lalu bahkan ada keseimbangan benda tegar ya, dan juga ada rotasi ini, tapi itu 5 tahun yang lalu. Itu bisa sebagai perbandingan. Termasuk cara menghitung momen inersia partikel, cara menghitung torsi juga sudah ada. Jadi sebetulnya kemarin itu hanya pelengkap. Oke, itu yang mau saya beritahukan kepada Anda. Saya mulai saja. Jadi setelah ini Anda tonton ini ya, saya tidak akan lagi menjelaskan. Nanti saya akan masuk ke keseimbangan benda tegar. Itu juga hanya beberapa contoh dasar. Sedangkan contoh yang lain bisa Anda tonton di channel ini juga, ada keseimbangan benda tegar ya. Oke, saya mulai dari, Anda sudah belajar gerak translasi ya, atau gerak lurus. Sekarang Anda akan hubungkan dengan gerak rotasi. Ya, jadi ada benda yang geraknya translasi saja. Biasanya kalau gaya hanya bekerja pada pusat massa. Ya, misalnya Anda punya bola, Anda kasih gaya pada pusat bola, maka bola hanya akan bergerak lurus. Tidak berotasi. Ada juga yang gerak rotasi saja. Misalnya kalau suatu benda Anda engsel, kemudian Anda putar terhadap engsel tersebut, dia tidak berpindah, tapi hanya berotasi. Ya. Tapi ada juga suatu benda yang menggelinding. Menggelinding di sini yang dimaksud menggelinding sempurna ya, menggelinding murni. Artinya menggelindingnya teratur. Misalnya contoh kalau Anda mengendarai motor, sepeda motor itu. Kan ban motor Anda itu kan bergerak lurus sambil berotasi. Nah, itu namanya gerak menggelinding. Ya, murni. Tapi kalau Anda masuk ke lumpur atau apa, dia slip. Ya, yang kita maksud di sini bukan slip. Nah, kalau gerak linear atau gerak lurus, kelembaman benda itu kita kenal dengan besaran massa. Satuannya kilogram. Nah, dalam gerak rotasi, yang kita kenal adalah momen inersia. Ini yang berlaku sebagai momen kelembaman, kemalasan bergerak. Satuannya kilogram meter kuadrat. Didapat dari hubungan ini. Kemarin sudah, momen inersia adalah ampere kuadrat, kilogram meter kuadrat. Kemudian di gerak translasi, Anda kenal percepatan pusat massa. Ya, A. Kemudian di rotasi, Anda akan kenal percepatan sudut. Percepatan sudut. Kalau ini satuannya meter per sekon kuadrat, ini nanti satuannya radian per sekon kuadrat. Ya, radian itu besaran sudut dalam sistem internasional. Ya. Nah, hubungannya percepatan sudut alfa ini adalah A pusat massa dibagi R. Ya. Ini bisa A pusat massa, bisa juga A tangensial. Nah, bisa juga A tangensial kalau gerak melingkar. Ya. Kemudian di gerak translasi, yang menggerakkan benda kita sebut gaya. Satuannya Newton. Ya, kita sebut gaya. Jadi kalau gaya kita berikan pada suatu benda, maka benda pasti bergerak lurus. Ya. Kemudian kalau benda Anda beri gaya dan gaya itu tidak melalui pusat massa, maka benda akan berotasi terhadap pusat massa. Nah, gaya rotasi itu disebut dengan torsi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu lengan gaya kali gayanya. Lengan gaya itu apa? Dari poros ditarik tegak lurus garis kerja gaya. Sudah kemarin ya, hubungannya seperti ini. Ya, kalau ini satuannya Newton meter. Ya, jadi kalau ini kilogram meter kuadrat.
Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk benda yang bergerak lurus saja, atau translasi saja, berlaku hukum 2 Newton. Resultan gaya pada benda sama dengan massa benda kali percepatan pusat massa. Kalau benda itu hanya bergerak rotasi saja, maka berlaku sigma torsi pada suatu poros tentu ya. Biasanya porosnya pusat massa biasanya. Ya, porosnya di pusat massa. Sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Ya, percepatan sudut berhubungan dengan pusat massa A pusat massa per R atau A tangensial per R. Momen inersia Anda sudah tahu. Kalau dia berbentuk partikel dihitung dengan sigma mr kuadrat. Kalau dia berbentuk benda tegar, maka ada 3 kan, ada batang, silinder, bola, masing-masing punya rumus terhadap pusat massa. Kalau dia tidak terhadap pusat massa, Anda pakai teorema sumbu sejajar. Tapi kalau untuk batang biasanya hanya ada 2 kan, di pusat massa momen inersianya 1/12 ml kuadrat, di ujung momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Kalau tidak di ujung, tapi tidak di titik pusat massa, baru Anda pakai rumus teorema sumbu sejajar. I sembarang sama dengan I pusat massa plus MD kuadrat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau bendanya itu bergerak lurus dan berotasi? Atau kita sering menyebutnya menggelinding. Maka 2 rumus ini berlaku. Jadi 2 rumus ini akan berlaku dan dari 2 rumus ini nanti akan Anda bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, supaya kita tidak bertele-tele, kita kasih contoh soal yang pertama dulu. Sebuah bola pejal bermassa M, jadi ini bola pejal ya, jadi ini pejal ini. Jadi bukan kosong. Bermassa M, ya jadi massanya M, dan jari-jarinya R, jadi jari-jari R, massa M, ditarik dengan gaya F seperti gambar. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, gaya F diberikan di pusat massa ya, di pusat massa ini. Tentukan percepatan bola. Nyatakan dalam F dan M. Ya, jadi tentukan percepatan bola. Apabila A, gesekan diabaikan. Jadi pertama gesekan diabaikan dulu. Ya, kita kerjakan ya. Sumbernya 1000 pena 2. Ya, jadi seperti saya bilang, ini ada buku 1000 pena. Ya, sudah tidak terbit sekarang. Ini karena KTSP, tapi bukunya ini cukup bagus untuk belajar cepat dan teorinya juga ada. Singkat tapi jelas. Ya, jadi ada teori. Latihannya semua multiple choice. Tapi contoh soalnya esai. Ya, nanti akan saya perbarui lagi untuk bisa terbit dan sehingga mudah dipelajari bagi siswa yang akan, terutama yang akan testing atau review. Ya, kita lihat sekarang ya pertanyaan A ya. Ini ada bola pejal diberi gaya pada pusat massa. Otomatis kalau ada gaya pasti dia akan dipercepat kan. Anggap aja percepatan ke kanan ini plus. Massanya M, jari-jari R. Jari-jari itu yang ini. Nah, ini jari-jari namanya. Oke. Nah, Anda perhatikan. Kalau Anda gambar gaya yang bekerja pada benda, Anda sudah tahu kan? W, N, F, T. Ya, jadi gaya yang bekerja pada benda itu W, N, F, T. Nah, ini bisa Anda pelajari sekaligus ya. Silakan di dinamika ya. Jadi di buku ini nanti ada dinamika. Ya, di kelas 10 ya, dinamika. Kalau Anda kurang paham, setel saja. Ada dinamika 1, dinamika 2, dinamika 3. Dinamika 1 itu mungkin tentang gaya berat dan gaya normal. Dinamika 2 nanti ada gaya gesek. Dinamika 3 tegangan tali dan biasanya dinamika 4 campuran. Ya, seperti itu. Dicoba aja disaksikan. Kalau masih kurang, tapi kan Anda sudah tahu ya kemarin, waktu belajar di kelas 10, kalau ada gaya diberikan, pasti ada percepatan. Ya, nah, selain gaya berat, selain gaya F tentu ada gaya berat. Anda sudah tahu tuh ya, saya tulis pakai hijau aja. Ada gaya berat, ya, MG. Tapi gaya berat ini tidak mempengaruhi gerak ya, karena dia bergeraknya horizontal ke kanan. Dia tidak bisa ke bawah ditahan oleh jalan atau lantai. Kemudian di sini akan ada gaya normal yang disebabkan oleh lantai kan. Tapi gaya normal ini juga tidak mempengaruhi gerak. Jadi gaya normal ini sebetulnya hanya untuk menghitung gaya gesek. Kalau gaya geseknya tidak diabaikan. Tapi di sini gaya gesek diabaikan. Jadi apa artinya? Ya tidak ada pengaruhnya. Sekarang gaya gesek nggak ada. Oke, sekarang kita lihat ya. Gaya berat melalui pusat, poros. Gaya normal juga melalui poros.
gaya juga melalui poros. Jadi tidak ada rotasi. Karena tidak ada torsi. Ya, semuanya melalui poros. Ya, jadi itu. Jadi gaya berat mg dan gaya normal n melalui pusat massa O. Selain tidak menimbulkan torsi, juga tidak mempengaruhi gerak horizontal. Tidak mempengaruhi gerak horizontal. Ya, dengan percepatan A ke kanan. Kemudian gesekan pada bola oleh lantai juga diabaikan. Ya, diabaikan. Padahal gaya gesekan itulah yang tidak melalui poros. Itu yang akan menimbulkan rotasi. Tapi karena gaya gesekannya diabaikan, maka tidak ada rotasi. Sehingga satu-satunya gaya yang berperan memberi percepatan ke kanan hanya gaya F ini saja. Ya, tapi F tidak menimbulkan rotasi ya. Sehingga geraknya hanya gerak lurus saja. Ya, sehingga geraknya hanya gerak lurus saja. Ya. Ya, jadi hanya gerak translasi saja. Tidak ada gerak rotasi. Nah, karena gerak translasi saja, maka rumus hukum Newtonnya yang translasi saja. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, jadi hanya satu saja. Sigma F sama dengan M kali A. Ini tidak ada. Karena gaya gesek diabaikan. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat, gayanya juga cuman, yang nyeretnya juga cuma satu, hanya F. Ya, gaya tarik. Masanya M besar ya. Kemudian percepatan. Nah, yang ditanya percepatan ya. Yang ditanyakan percepatan. Ya. Tentukan percepatan bola. Jadi dari sini jelas percepatannya nilainya hanya F per M. Oke. Itu kalau gesekan diabaikan. Nah, yang B, ada gesekan antara bola dan lantai. Ya, jadi ada gesekan sekarang. Nah, ini saya tambahkan ya. Ini ada gesekan. F. Ya. Tapi kalau untuk gerak rotasi, gaya gesekan F ini biasanya tidak kita hitung. Tidak kita hitung, jarang kita hitung dari mu kali N. Ya, jarang, bukan tidak sama, tapi jarang. Ini jarang kita hitung. Ya. Dan kalau Anda mau tahu, kalau dia menggelinding, gaya gesekannya adalah gaya gesekan statik. Bukan kinetik ya, statik. Karena kontaknya hanya titik. Ya, jadi kalau dia menggelinding itu gaya gesekannya gaya gesek statik. Jadi kalau mau hitung juga, kalau kehitung juga nanti mu S ini. Gitu. Ya, N-nya memang sama dengan mg, betul. Kalau untuk ini. Ya, tapi kita nggak pakai ini. Jarang kita pakai. Ya. Makanya kalau Anda lihat, koefisien gesek nggak diketahui kan? Koefisien gesek nggak diketahui. Ya. Nah, gaya gesek akan kita cari dengan menggunakan rumus hukum Newton. Ya, kita akan menggunakan hukum Newton ini dua-duanya. Oke. Nah. Jadi di sini ada gaya gesekan ya. Dan Anda lihat gaya gesek ini tidak melalui O. Tidak melalui poros. Kemarin sudah Anda tahu, kalau dia tidak melalui poros, maka dia akan menimbulkan rotasi. Ya, ujung ini, gaya garis kerjanya diputar terhadap O. Nah, begini. Jadi dia akan menghasilkan percepatan sudut alfa. Ya. Lengan momennya adalah dari poros, tarik tegak lurus gaya. Jadi lengan momennya R. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena dia bergerak lurus dan bergerak berputar, maka hukum Newtonnya ada dua. Yang untuk lurus kita pakai sigma F kali M kali A. Yang untuk rotasi kita pakai sigma torsi terhadap poros. Porosnya melalui pusat massa ya. I kali alfa. Ya. Dengan menggunakan dua persamaan ini, soal ini selesai. Mari kita lihat. Ya. Oke. Ya. Gerak translasi dulu. Ya. Pada arah ke kanan. Arah ke kanan plus. Ada dua gaya ya. F ke kanan plus. Gaya gesek ke kiri min. Jadi plus F dikurang F sama dengan masanya M besar kali A. Ya. Ini kita sebut persamaan satu. Anda perhatikan di persamaan satu ini. F diketahui. F tidak. M diketahui. A tidak. Jadi di persamaan satu ini ada dua variabel ya. F dan A. Dua variabel. Tidak akan bisa selesai kalau persamaannya cuma satu. Maka kita perlu persamaan kedua, yaitu gerak rotasi terhadap poros O. Gerak rotasi, ya. Perhatikan rotasinya ke sana, ya, karena hanya satu kita ambil aja arah ke sana itu positif. Ya. Oke. Dengan Anda sudah tahu dengan percepatan sudut ini bisa dinyatakan dalam percepatan pusat massa, yaitu dibagi dengan jari-jari, ya. Dibagi dengan jari-jari. Oke, ini rumus kan? Oke, nah sekarang kita masukkan torsi itu ditimbulkan oleh gaya gesek.
Ya, torsi ditimbulkan oleh gaya gesek. Kali lengan, lengannya R. Ya. Momen inersia di sini apa disebutnya? Bola pejal, ya. Bola pejal, momen inersial bola pejal. Kemarin sudah, yaitu sama dengan 2/5 mr kuadrat, ya. Kalau nggak diketahui. Kalau diketahui, ya kita ikutin yang diketahui. Jadi ini momen inersia ini adalah 2/5 mr kuadrat. Alfanya adalah A per R. Ya, kenapa kita rubah A per R? Karena yang ditanya A, bukan alfa kan. Nah, kalau Anda lihat ini R kuadrat ini hilang. Nah, dari sini kita dapat gaya gesek. Hubungannya dengan A. 2/5 MA. Nah, ini persamaan yang kedua. Dimasukkan ke persamaan 1. Inilah persamaan yang kedua kalau Anda mau tahu ya. Ini persamaan yang kedua sebetulnya. Dimasukkan ke 1 sekarang. Untuk mensubstitusi F. Jadi F di sini kita ganti 2/5 MA. Ya. Sehingga kalau kita balik ke persamaan 1, F diketahui. Nah, ini yang nggak diketahui nih, kita ganti 2/5 MA. 2/5 MA sama dengan MA. Maka A-nya bisa dihitung. Karena memang yang mau kita hitung kan A. Ini kita pindah ke kanan. Maka akan sama dengan F sama dengan 2/5 tambah 1, 7/5 kan? 7 MA per 5. Dari sini kita dapat A. Gitu. Sama dengan per 7M di bawah, 5F di atas. Nah, ini. Ya, itulah percepatannya. Jadi kalau licin, percepatannya cuma F per M. Ya. Tadi waktu licin, percepatannya cuma F per M. Ya, F per M. Waktu kasar, percepatannya lebih kecil tuh. 5/7 itu lebih kecil ya. Kenapa? Karena ada gesekan yang menghambat gerak lurus. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Ya. Sebatang kayu homogen, ini batang kayu nih, bermasa M, jadi masanya M kecil ya, dan panjangnya L. Ya, panjangnya L. Nah, ini kan Anda lihat digambar di sini, di soal sudah digambar, ini berat ya. Ya, di tengah-tengah. Salah satu ujungnya titik A dibuat sebagai poros. Jadi ini dibuat sebagai poros. Ya, jadi dipaku lah taruh ya. Poros. Maksudnya ini bisa berputar terhadap poros, ya. Sehingga batang dapat berotasi pada bidang vertikal. Jadi sebetulnya itu kejadiannya seperti ini kan. Nah, ini poros. Ya, ini membentuk sudut theta kan. Nih. Sehingga kalau ini kan berat, ya. Ini kalau dipegang, ini kan ringan, makanya dia nggak bergerak. Ini. Nah, ini kalau dia berat kan nanti begitu dilepas dia akan berputar tuh, kan berputar ya. Ya, seperti itu. Pada bidang vertikal. Gesekan pada poros diabaikan, jadi di sini nggak ada gesekan. Ujung batang lainnya yang bebas, titik B, mula-mula dipertahankan pada posisi vertikal di atas poros. Jadi mula-mula dia begini. Ya, terus dikasih gangguan sedikit, ya, dikasih gangguan sedikit dia turun kan. Suatu waktu posisinya seperti ini. Ya. Kemudian dilepaskan. Tentukan percepatan sudut batang. Jadi pertanyaan pertama itu berapa percepatan sudut batang? Ketika membentuk sudut theta terhadap vertikal, persis seperti posisi ini ya. Jadi ini ada percepatan sudut. Ya. Nah, yang penting Anda perhatikan adalah benda ini tidak bergerak lurus, dia nggak berpindah ya. Dia tidak berpindah. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan bola pejal bergerak maju sambil berputar. Kalau ini enggak, dia hanya berotasi di tempat. Ya. Jadi kalau Anda gerak ini jalan di tempat namanya ya. Jadi dia hanya berotasi. Ya, hanya berotasi. Sehingga nanti yang kita pakai juga cuma hukum 2 Newton untuk rotasi. Ya, sigma torsi dengan poros A. Jadi porosnya ada di sini. Sehingga sama dengan momen inersia terhadap A kali alfa. Ya, itu. Kemudian baru kita cari. Ya, oke. Apa yang menyebabkan rotasi? Tentu gaya kan? Ya, tentu gaya ini. Yang menyebabkan rotasi itu pasti R kali gaya. Gitu. Sama dengan momen inersia terhadap titik A. Nah, hanya di ujung batang.
Tadi sudah ya, sepertiga ml kuadrat. Jadi bukan 1/12, kalau 1/12 itu terhadap pusat massa. Ini terhadap ujung batang. Oke, jadi ini momen inersia A ini adalah 1/3 ml kuadrat. Ya, kali alfa. Ya, oke. Alfa ini kan yang ditanya. Massa diketahui, panjang diketahui. Nah, sekarang gaya apa yang menyebabkan dia berputar? Anda lihat. Satu-satunya gaya cuma gaya berat. Ini gaya berat ini. Ini yang ini. Ini yang menyebabkan rotasi. Dan dia tidak terletak pada poros. Ya, jadi Anda sudah tahu menyebabkan rotasi kan? Dia akan berotasi ujungnya. Nah, ini kan. Kalau Anda putar ini kan ujungnya ini. Ini Anda lihat. Ujungnya ini kan diputar terhadap ini. Nah, kan begini. Nah, ya toh. Jadi dia berputar begitu kan? Nah. Kemudian R-nya itu lengan kan ini, lengan. Lengan torsi. Dari gaya F, yaitu sama dengan massa kali gravitasi. Berat, gaya berat ya. Apa ini? Dengan torsinya, ya. Dengan torsinya. Dari poros, porosnya ini ya, tarik tegak lurus garis kerja gaya. Nah, garis kerja gayanya kita perpanjang. Jadi dari sini kita tarik tegak lurus. Ini kan. Nah, taruhlah ini P1. Jadi lengan momennya itu ini. AP1. Ya. Jadi lengan momennya itu AP1. Nah, ini. Berapa ini? Nah, ini dicari dari segitiga ini kan. Kalau Anda lihat segitiga ini kalau kita buka kan begini. Nah, ini AP. AP ini adalah L/2. Karena dia di tengah-tengah. Ini tegak lurus. Nama yang kita inginkan kan yang ini. Sementara ini sudut theta yang ini. Yang kita inginkan ini. Yang diketahui hipotenusa. Anda sudah tahu ini adalah cos. Ya. Jadi AP1 itu adalah L/2 cos theta. Nah, seperti ini. Oke, jadi tinggal kita masukkan. R-nya itu L/2 cos theta. Sorry, tetanya bukan di sini. Ini kan theta, berarti tetanya di sini. Ya, salah. Tetanya di sini. Tetanya di sini. Jadi ini di depan. Jadi bukan cos tapi sin ya. Sorry, saya salah. Sin. Jadi L/2 sin theta kali gayanya mg. Ya, ini gayanya ini mg. R-nya L/2 sin theta. Ini tetap 1/3 ml kuadrat. Ya, kali alfa. Ya, dengan demikian alfanya bisa dihitung. Karena semua diketahui ya. L kuadrat, ini kuadratnya bisa hilang 1, ini hilang, sisa 1. Masanya hilang. Oke, jadi dengan demikian alfanya ketemu. Per, ini L, ini 2. Jadi 2L di bawah. 3G sin theta. 3G sin theta. Inilah percepatan sudutnya. Ya. Jadi saya hanya kasih contoh yang mudah saja aplikasinya. Ya, soal yang susah Anda lihat di sini ya. Soal yang sudah mulai agak susah di sini. Ya, ini ada soal SBMPTN, ada soal India, ya, dan ada soal dari textbook. Diambil dari soalnya diambil dari sini dan dari sini. Itu ada di sini ya, di 4 ini. Tolong ditonton ya. Kalau Anda mau belajar lebih lanjut. Ya, yang ini hanya pembukaan aja supaya dasarnya Anda kuasai. Oke, pertanyaan yang B, pada sudut theta tersebut, jadi pada sudut theta ini, tentukan percepatan translasi pada ujung batang. Jadi percepatan translasi pada ujung batang yang ditanya, ya. Ya. Anda sudah tahu, kalau saya gambar ulang, ini begini. Nah. Ini tetap theta, ini A, ini B. Nah, yang ditanya itu, ini kan kalau kita lepas kan sebetulnya bergerak melingkar begini kan. Yang ditanya percepatan di sini nih. Percepatan translasi atau percepatan tangensial. Ya. Jadi ini sebetulnya disebut dari percepatan linear. Linear itu translasi kan. Atau ada yang menyebut ini percepatan tangensial. Ya. Ya kan? Kalau yang sentripetal yang ini. Ini percepatan sentripetal, kita nggak ditanya, ya, kita nggak ditanya ini.
Nah, tentu dia jaraknya ke poros kan? Jarak di sini ke poros ini. Jadi R-nya sama dengan L ya, bukan L per 2, bukan. Bukan L per 2 tapi L, karena porosnya di sini. Jadi R itu jarak antara titik B ke poros. Jadi dari sini kita tahu A tangensial sama dengan R alpha kan rumusnya. R alpha. Di mana R-nya ini adalah jarak titik B ke poros L. Jadi tinggal masukkan aja. Jadi A tangensial sama dengan R-nya diganti L. Alpanya udah ketemu tadi. Ya, alpha tetap. Mau di sini tetap ya. Alpha tetap. Mau di B, mau di sini tetap. Ya. 3G sin theta per 2L. Oke, jadi L-nya bisa dicoret. Maka A tangensial di ujung ya, di ujung ini, di B. Di B sini. Itu yang ditanyakan. Ya. Percepatan translasi di ujung bebas batang. Di sini kita B. 3G sin theta per 2. Oke. Jadi nomor 2 sudah selesai. Ini soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir. Nomor 3. Ya. Ini diambil dari UGM 2008. Ya. Dia ada di buku ini. Kalau soal-soal multiple choice begini, pasti ada di buku ini. Ya. Penuntun belajar fisika ini. Ya. Perhatikan sistem katrol seperti gambar. Jadi di sini Anda lihat ini ada tempat untuk menahan katrol. Ini katrol, katrolnya nggak bisa bergerak, tetap di tempat. Kemudian di sini ada tali, tentu ini menggulung. Nah, ini ada beban. Katrol berbentuk lempeng pejal, homogen bermassa 2M. Ya, bermassa 2M. Anda sudah tahu kalau lempeng pejal itu maksudnya silinder pejal ya. Lempeng pejal itu maksudnya silinder pejal. Ya, jadi kalau tidak diketahui maka momen inersianya dianggap setengah mr kuadrat ya. Setengah mr kuadrat. M itu massa katrol. Hati-hati di sini massanya 2M. Ya, massanya bukan M tapi 2M. Jadi ini harus setengah kali 2M nanti. Begini ya. Jadi momen inersianya katrol, momen inersianya adalah mr kuadrat. Ini momen inersia katrol. Oh iya, sementara ini beban, ini maksudnya sementara beban, ini beban ini bermassa M. Jadi beban ini yang massanya M. Kalau katrolnya kan 2M. Hati-hati ya, ini massanya bukan M tapi 2M. Tali tanpa massa dililitkan pada katrol. Jadi ini ada tali dililitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sudah itu sistem dilepas. Kalau dilepas kan berarti ini akan bergerak ke bawah, ya kan? Kalau ini dilepas, dia pasti akan bergerak ke bawah. Kenapa ya? Karena di sini ada gaya berat. Berat dari beban ini ya, mg. Kalau ini kan 2m, ya mg. Bergerak ke bawah. Dari keadaan diam ya. Percepatan sudut rotasi katrol dapat dinyatakan dalam percepatan gravitasi G yang besarnya. Jadi yang ditanya itu alpha berapa? Ya toh? Alpha berapa? Nah, di sini ada dua benda ya, perhatikan. Ini ada katrol, ini ada beban. Ya, ini ada beban. Nah, beban kan hanya bergerak lurus. Dia nggak berputar, bergerak lurus saja ke bawah, dipercepat ke bawah kan. Makanya arah ke bawah positif. Nah, tentu beban gayanya selain gaya mg ada gaya tegangan tali. Gaya normal nggak ada karena dia nggak bersentuhan dengan bidang. Ya, gaya gesek udara diabaikan. Di sini nanti juga katrol akan ditarik dengan T. Anda sudah tahu itu ya, di kelas 10. Tali selalu tegang dalam dua arah. Di sini menarik beban, di sini menarik katrol. Dan kalau massa tali diabaikan, dua gaya ini sama besar, tapi bukan aksi reaksi. Oke, jadi di beban ada dua gaya ini. Nah, oke, nah, dan pasti berlaku hukum 2 Newton untuk translasi, ya, dipercepat ke bawah. Sigma FY lah saya sebut, M kali A. Nah, gayanya ada dua ya, T, mg ini plus, T-nya min. Jadi mg plus mg dikurangi T. Sama dengan massa dari beban itu M kali A. Sekali lagi ini persamaan satu. Kalau Anda perhatikan, M diketahui, G diketahui. Tegangan tali tidak. M diketahui, A tidak. Jadi ada dua variabel. Kalau ada dua variabel berarti persamaannya kurang satu untuk selesai. Nah, satu lagi kita tinjau katrol.
Ya, tinjau lagi katrol nih. Nah, kalau katrol ini dia tidak bergerak turun, hanya translasi saja. Ya, katrol 2M ini hanya rotasi saja. Terhadap apa? Terhadap poros O. Sehingga berlaku sigma torsi terhadap O sama dengan IO kali alfa. Ini hukum 2 Newton ya. Alfanya itu tadi. Karena ini A tangensial kan? Ya, A tangensial atau A pusat massa di sini A tangensial. Jadi A tangensial per R. Gitu. A tangensial ini adalah A yang ini. Jadi A per R. Ya, jadi alfa itu bisa A pusat massa per R, tapi kalau berbentuk melingkar begini A tangensial. Karena pusat massanya tidak bergerak kan. Oke. Ya, alfanya. Alfa sudah tahu. I0, nah, I0-nya tadi udah saya hitung sebetulnya ini, MR kuadrat ya. Ya, dapatnya dari, ya di sini saya hitung lagi lah. Setengah MR kuadrat. Ya toh. Kemudian masanya 2M. Jari-jarinya R. Maka hasilnya adalah MR kuadrat. Kan gitu, sudah tadi ini. Nah, jadi I0 ini, jadi kita pakai rumusnya kan ini. I0-nya sudah dapat nih, MR kuadrat. Alfanya A per R. Oke, sekarang torsinya. Ya, yang muter itu gaya tegangan tali, karena poros, di poros. Ini ada berat katrol, tapi berat katrol nggak ada gunanya. Ini juga ada tegangan, tidak ada gunanya, karena melalui poros. Jadi yang muter itu ini. Dan Anda sudah ini diputar terhadap poros O. Nah, begini kan. Ini alfanya. Jadi tegangan tali kali dari poros tarik tegak lurus ini. Jari-jari ini. Ya. T kali R sama dengan I0. I0-nya ini MR kuadrat. MR kuadrat. Dikali alfa. Alfanya A per R. Ini persamaan yang keduanya. Dari sini Anda akan dapat T sama dengan, Anda lihat ya, R-nya ini hapus. Sehingga tinggal M kali A. Nah, begini ya. M kali A. Nah, ini yang kita masukkan nanti. Ini yang kita masukkan ke sana. Nah, ya, dimasukkan ke, ini yang kita sebut persamaan 2. Dimasukkan ke persamaan 1. Ya, kalau Anda masukkan ke persamaan 1, apa yang kamu dapat? MG, gitu. Ya, dikurangi T. T-nya diganti MA. MA sama dengan MA. Jadi kita dapat MG sama dengan MA tambah MA. 2 MA. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan, M-nya bisa dicoret. A-nya sama dengan G per 2. Nah, dapat. Ya, kalau sudah dapat A, maka alfa bisa dihitung. Ya, kan yang ditanya percepatan sudut. Rotasi katrol. Ya, maka dia alfa akan sama dengan A per R tadi kan? Sudah. Ini A per R. A-nya sudah kita hitung, G per 2 dibagi dengan R. Maka alfanya kita dapat. Yaitu G per 2R. Nah, G per 2R kan? G per 2R. Jawabnya. Ya, ya. Inilah cara menyelesaikan dengan cara esai. Ya, tapi Anda perlu tahu cara ini. Nggak boleh langsung main rumus cepat. Nanti kalau main rumus cepat, soalnya berubah, Anda sulit untuk menyelesaikannya. Ya, seperti itu ya. Jadi supaya konsepnya Anda kuasai dengan baik. Ya, jadi untuk benda ini translasi saja, sigma FY sama dengan M kali A. Untuk katrol rotasi saja ini. Ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin mengetahui rumus cepat, nah itu juga ada di soal ini. Ya. Jadi kalau Anda tonton di sini nanti, di sini itu akan diturunkan rumus cepat. Saya nggak tahu di dinamika rotasi 1 atau 2, ya. Akhirnya bisa diturunkan rumus cepat. Atau kalau Anda bingung, rumus cepatnya ada di buku ini. Ya, di buku ini ada, di buku ini ada. Ya, termasuk di buku yang ini juga ada. Ya, di situ ada rumus trik lah ya, trik supaya cepat mengerjakan MC. Ya, kalau saya ulangi kira-kira seperti ini. Sudah saya tulis biar cepat. Ya,
Biar cepat sudah saya tulis. Jadi kalau Anda perhatikan, maka untuk kasus seperti ini, nah ini termasuk kasus kita ini. Cuman bedanya di sini nggak ada M1. Nanti M1-nya kita ambil 0. Ya, M2-nya ini. Masa katrolnya ada. Ya, jadi kita akan pakai yang ini. Nah, kalau kita anggap M2 lebih besar M1, maka ini akan dipercepat ke bawah. Kalau dia lebih kecil, dipercepat ke atas. Hanya arahnya saja, tapi besarnya ini. Masa yang lebih besar dikurangi masa yang lebih kecil. Dibagi total masa ditambah setengah masa katrol. Ya, kalau dianggap silinder pejal. Ya, jadi sebetulnya masa katrol ini adalah momen inersia per R kuadrat. Ya, momen inersia per R kuadrat. Ya, momen inersia dari katrol kan, momen inersia dari katrol ya. Momen inersia dari katrol kan setengah mr kuadrat. Ya. Sehingga kalau Anda bagi IK per R kuadrat, maka Anda akan ketemu setengah M. Ya toh? Setengah masa katrol. Oke? Kali G. Sebetulnya ini. Nah, kalau nanti bentuknya seperti ini, diturunkan juga di situ ada soal multiple choice di dinamika rotasi channel saya ini ya. Di channel ini nih. Kalau ini licin, maka rumusnya adalah A sama dengan masa yang gantung dibagi masa total, M2 plus M1. Ditambah setengah masa katrol, kali gravitasi. Kalau ada gesekan, maka M1 akan digesek dengan koefisien gesek μk. Ya toh? Maka A-nya sama dengan M2, nah ini ada kurang koefisien gesek kinetis, tapi hanya pada M1. Penyebutnya sama. Total massa tambah setengah MK kali gravitasi. Ya. Nah, di sini kita akan pakai rumus ini. Yang ini. Ya, yang ini kita pakai. Karena ini persis seperti ini ya. Soal kita ya. Nah, persis kan? Cuma M1-nya 0. Ya, jadi M1-nya 0, M2-nya masa yang gantung, M masa beban, kemudian masa katrolnya 2M. Masukkan ke bintang ini persamaannya. Maka rumusnya apa? A sama dengan masa yang gantung, ini bukan M kali gravitasi ya. Ini maksudnya MG ini masa yang gantung. Ya. Yang gantung ini. M dikurangi masa yang ini, di sini 0. Tuh. Jadi tinggal dimasukkan, masa yang gantung adalah M, dikurangi M1-nya 0, karena di sini nggak ada. Ya. Di sini nggak ada M1. Ya, di sini tidak ada M1. Per total massa M tambah 0, ya kan? M tambah 0 ditambah setengah masa katrol. Masa katrol ada 2M kali G. Nah, jadi A-nya akan sama dengan M kurang 0 M. Ini M tambah M 2M kali gravitasi. Maka hasilnya adalah G per 2. Nah, ini kan ketemu. Yang ketemu hanya percepatan linearnya. Nah, percepatan sudutnya gampang. Percepatan sudutnya adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Jadi ini dibagi jari-jari. Nah, ya. Nah, siswa kan senang yang gituan. Tapi Anda, sekali lagi, Anda harus ngerti caranya. Ya. Dan Anda bisa turunkan juga rumus dengan cara itu. Ya, dengan cara seperti ini Anda bisa turunkan rumusnya. Ya. Oke, itu yang gambaran Anda ya. Jadi, saya memberikan cara biasa dan juga kalau memang ada cara tipsnya, saya akan berikan cara tipsnya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Saya tidak akan ke dinamika rotasi saja. Silahkan Anda tonton ini. Dinamika rotasi 1, dinamika rotasi 2, dinamika rotasi 3, dinamika rotasi 4. Soal yang lebih sulit. Ya. Gitu. Nanti kalaupun saya akan jelaskan, paling saya jelaskan soal yang mudah-mudah, tapi konsepnya masuk. Ya, untuk tambahan. Tapi saya rasa ini aja udah cukup. Ya, kalau Anda pelajari dari sini, maka Anda akan mahir dinamika rotasi. Ya. Kemudian kalau Anda ingin lebih lanjut, di sini juga ada, di channel ini juga ada soal untuk KSN. Ya, KSN. Itu ada gerak menggelinding. Coba Anda pelajari kalau mau lihat lebih lanjut, ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding part 1, part 2, part 3, part 4.
Anda pelajari. Itu untuk menghadapi KSNK. Soal yang lebih sulit lagi, ya. Jadi sudah lengkap di video ini, ya. Bisa Anda bandingkan dengan video-video yang lainnya, ya. Jadi belajarlah dari sebanyak mungkin video, ambil yang baiknya, ya. Jangan terlalu fanatik dengan satu video, ya. Karena bagaimanapun kita saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Semua bagus untuk dipelajari. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen. Fokus pada tujuan Anda dan belajarlah selama masih ada kesempatan. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.